Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 September tahun 2021, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ayo Bu, Ya, silakan Ardi. sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ardi sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, langsung saja Ibu akan mengabsen ya siapa saja hari ini yang tidak masuk. Ya, Adit, Hadir, Bu. Ardi, Hadir Bu. Tasya, Hadir, Bu. Dani, Hadir Bu. Yoga, Hadir Bu. Tiara, Hadir Bu. Elsa, Hadir Bu. Tania. Hadir Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kalian masuk semua. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran ya, Ibu mau tanya dulu ya tentang pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat gak kita membahas tentang apa? Masih ingat? Masih ingat, Bu? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, yang mau menyampaikan ya, Tiara. Menyampaikan tentang minuman dan makanan yang halal dan haram. Iya, benar sekali ya, makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, dalam pembahasan makanan dan minuman yang halal dan haram, pasti kalian sudah tahu atau sudah bisa membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sebutkan atau jelaskan bagaimana contoh-contoh makanan dan minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Tiara bisa? Nasi, sayur dan lauk pauk, ayam, Terus ya. ikan. Sudah. Sudah Bu. Oh, sudah. Itu makanan yang halal. Sekarang makanan yang haram. Contohnya yang seperti apa? Babi Babi, daging babi. Kemudian makanan apa lagi? yang Didapat. didapat dari mencuri. Oh, yang didapat dari mencuri. Kemudian sudah. Oke, itu ya. Sudah. Selanjutnya, itu tadi makanan halal ya. Makanan halal dan haram. Selanjutnya ada minuman yang halal dan juga haram. Siapa nih yang bisa membahas? Saya, Bu. Oh iya, Adit. Minuman yang halal adalah air putih, susu, kopi, teh, dan minuman yang haram adalah minuman keras. Minuman keras, apa itu maksudnya minuman keras itu? Dijelaskan secara detail. Seperti Minuman yang mengandung alkohol, Bu. Mengandung alkohol yang bisa Bisa memabukkan. memabukkan, betul sekali. Ya, itu ya contohnya Bu. minuman keras tadi ya, yang bisa memabukkan. Itu pengertiannya, itu termasuk minuman yang haram untuk dikonsumsi. Dan minuman apa lagi? Contohnya? Bagaimana jadi cara mendapatkannya? Membeli dengan haram, Bu. Membeli dengan haram atau mengambil Mengambil dengan cara yang tidak layak. iya yang tidak layak, betul sekali ya. Oke, berarti masih ingat tentang pembelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang kita kaitkan lagi dengan materi yang baru. Materi yang baru ini masih seputar tentang makanan dan minuman yang halal juga bergizi. Nah, sekarang Ibu tanya lagi sama kalian. Sudahkah kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal
juga bergizi? Sudah belum? Sudah ya. Berarti kalau makanan dan minuman yang halal serta bergizi pasti mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan masuk kepada tema makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Oke, sekarang akan Ibu tampilkan slide ya, PowerPoint. Silahkan nanti disimak sambil Ibu menjelaskan ya. Tolong nanti jika ada yang tidak paham ditanyakan ya. Oke. Ya, ini materinya yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Oke, sebelumnya ini mari kita dengarkan dulu bacaan dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114 ya. Ya, demikian tadi pembacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, terjemahannya adalah maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang disebutkan sama Tiara tadi ya, makanan yang halal dan juga bergizi. Nah, kalau tadi hanya halal, sekarang dilengkapi dengan bergizi. Apa itu maksudnya bergizi? Berarti menyehatkan tubuh atau mempunyai manfaat bagi badan kita ya. Oke, sekarang kita ke pengertian makanan dan minuman yang halal. Kelihatan nggak itu? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Nah, nanti ada ketentuannya. Maksudnya makanan yang boleh dimakan umat Islam itu yang seperti apa? Ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian minuman yang halal tidak jauh berbeda dengan makanan. Ya, minuman yang halal adalah minuman yang suci atau bersih. Ada nggak minuman yang nggak bersih, nggak suci? Ada, yang kemasukan benda najis, yang kandungannya ada alkohol secara berlebihan sehingga mengakibatkan memabukkan, mempunyai efek samping yang berkelanjutan. Ya, oke. Selanjutnya, makanan halal dapat dilihat dari segi 1, halal zatnya, 2, halal cara memperolehnya atau mendapatkannya, yang ketiga, halal memprosesnya. Tahu memprosesnya? Saat pengolahannya, ya, itu halal. Jadi ada 3 kategorinya. Nah, sekarang kita bahas. Maksudnya makanan dan minuman yang halal dari segi wujudnya atau zatnya, yaitu makanan itu sendiri yang tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada kriterianya ya. Segala makanan yang dihalalkan oleh Allah itu apa saja ya. Nanti ada selanjutnya. Kemudian halal dari segi cara mendapatkannya ya, bukan didapatkan dari hasil mencuri atau mengambil milik orang lain ya, atau sengaja tidak membayar. Contoh, kita awalnya mau niat membeli tetapi
niat membeli menjadi berubah menjadi niat tidak mau membayar. Nah, itu tidak boleh juga ya. Kemudian halal dalam proses pengolahannya, tidak ada campuran dari kandungan zat-zat yang berbahaya, kandungan dari bahan-bahan yang membahayakan, bahan-bahan yang haram, ya. Itu pengolahannya, proses pengolahannya. Kemudian dari pengolahannya itu nanti tempatnya juga ya, tempat yang dipakai untuk memasak atau mengolah makanan tersebut harus bersih dan suci dari hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang kotor atau najis, ya. Selanjutnya, jenis makanan yang halal. Semua makanan yang baik-baik dan tidak menjijikkan. Ada makanan, ya, misalnya sayur apa nih? Sayur lodeh, contohnya ya. Sayur lodeh itu adalah makanan yang halal, ya, makanan yang lezat, makanan yang bergizi, makanan yang sehat dan tidak menjijikkan. Menjadi haram ketika itu sudah apa? Terkena kotoran, misalnya kejatuhan tai cicak, ya, ikan apa ya, sehingga tidak ada kebersihan atau kesucian lagi dari makanan tersebut, ya. Kemudian ikan dan binatang laut, ya. Jadi ikan, ya, bangkai ikan, termasuk bangkai ikan ini ada penjelasannya. Bangkai ikan dan belalang itu boleh dikonsumsi. Bangkainya ya, artinya ikan itu sudah mati, ya. Sudah mati duluan, kemudian mau kita makan, kita bersihkan dulu, kita olah, baru dikonsumsi, itu boleh. Tetapi berbeda jika itu ayam yang mati duluan, itu sudah tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, ya, sudah haram untuk dikonsumsi karena ayam adalah hewan yang harus disembelih sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Kemudian daging binatang ternak, contohnya tadi ayam sudah, kemudian ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada apa lagi? Nah, dan lain-lain. Itu ya. Itu boleh dikonsumsi jika cara penyembelihannya juga secara syariat Islam, ya. Kemudian semua makanan yang tidak memberi mudarat atau apa ya, bahaya, itu nggak apa-apa dikonsumsi. Ya, tapi kalau makanan yang mendatangkan bahaya atau membawa efek samping yang membahayakan, itu tidak boleh dikonsumsi, ya, tidak halal. Itu tadi bangkai ikan dan belalang sudah disampaikan, itu boleh dikonsumsi. Kemudian hati dan limpa, hati ayam, hati kambing, hati kerbau, ya, hati sapi, ya, dan limpa binatang yang halal dimakan dagingnya. Kalau dagingnya aja halal, apalagi hatinya, ya. Ada nggak hati yang tidak boleh dikonsumsi? Kalau dagingnya haram, maka hatinya juga haram otomatis itu. Paham ya sampai di sini? Ya, lanjut. Minuman yang halal dan haram tadi sudah disampaikan Adit, ya. Yang pertama, minuman halal itu tidak memabukkan, yaitu salah satu. Tidak memabukkan, ya. Kemudian tidak mendatangkan bahaya atau mudarat atau keburukan, kejelekan. Kemudian yang ketiga, tidak najis, tidak kotor, ya. Kemudian didapatkan dengan cara yang halal, atau juga boleh ditambahkan dari segi pengolahannya baik, ya, tidak tercampur benda-benda yang haram. Kemudian sekarang ke jenis minuman yang haram, yaitu minuman yang memabukkan. Kemudian minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, dengan mencuri, atau mungkin pengolahannya dicampur dengan zat-zat yang membahayakan atau kandungan-kandungan minuman lainnya yang mempunyai kadar keharaman, itu tidak dibolehkan, ya. Oke, selanjutnya manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal, ya. Manfaatnya jelas, kalau orang mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu mempunyai manfaat. Yang pertama, dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan. Jadi karena proses hidup itu berlanjut, maka supaya bertahan hidup dia harus mengisi tubuhnya dengan makanan supaya berenergi, supaya kuat menjalani hidupnya, ya, bisa beraktivitas.
Kemudian orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu mempunyai manfaat mencapai ridhonya Allah, karena kita hidup ini hanya mencapai ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki akhlakul karimah, otomatis. Kenapa? Karena apa yang kita makan, ya, kalian makan baca doa nggak? Baca, alhamdulillah baca ya. Jadi sebelum makan pun kita ada adabnya atau ada tata caranya sebelum makan dan minum, ya. Dengan membaca doa, memakai tangan kanan, ya, kemudian duduk, ya, tidak sambil ngobrol, tidak sambil berbicara, tidak sambil tertawa, terbahak-bahak. Nah, itu ada manfaatnya, ya, memiliki akhlakul karimah ini, ya, sehingga berimbas kepada akhlak yang baik, sehingga berimbas kepada perilaku yang baik kepada sesama maupun diri sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang jelek, jelas, ya. Kemudian juga tambahan lainnya adalah ini manfaat makanan sehat dan bergizi bagi tubuh, ya, meningkatkan sistem imun di dalam tubuh, ya, supaya terhindar dari penyakit. Kemudian membuat tubuh terasa lebih segar, menurunkan berat badan. Kok bisa Bu makan malah menurunkan berat badan? Ya tinggal dilihat kandungan dari makanan yang kita konsumsi. Apakah kandungannya mengandung lemak atau mengandung mineral, vitamin dan lain sebagainya. Ya, bisa menurunkan berat badan, juga bisa menaikkan berat badan. Mencegah serta mengobati kanker. Selanjutnya mengendalikan tekanan darah, nggak gampang emosian. Ya. Aliran darahnya lancar. Kalau orang yang nggak lancar, sering marah, itu berarti aliran darahnya tidak lancar, ya, sering marah, emosi, gitu ya. Kemudian melancarkan pencernaan, ya, tidak terjadi tersumbat atau usus buntu dan lain sebagainya. Oke, demikian dari yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari tayangan ini, adakah yang ingin ditanyakan? Stop. Nah, yang sudah Ibu sampaikan, ya, adakah yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang mungkin belum kalian pahami terkait dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Saya Bu, Ya, siapa? Tania. misalnya ketika teman kita memberi kita makanan lalu kita terima, lalu kita mengonsumsinya tanpa kita sadari teman kita telah mengambil makanan itu dari orang lain, atau dengan istilah mencuri. Itu hukumnya halal atau haram ya Bu? Oh gitu ya, bagus sekali pertanyaan dari Tania ya. Bagaimana itu memang telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa hukumnya Bu kalau teman kita itu memberikan makanan dan minuman kepada kita, ya, kemudian kita konsumsi atau kita makan atau kita minum tanpa kita tahu ternyata makanan dan minuman yang diberi oleh teman kita itu hasil dari mengambil milik orang lain atau bahasanya itu mencuri, ya. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya kalian yang mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut tidak apa-apa. Makanan tersebut tergolong makanan yang halal bagi kalian yang tidak tahu, ya. Tetapi bagi yang memberi makanan tersebut, ya, yang memberi makanan dan minuman tersebut, dia sudah tahu bahwa makanan dan minuman tersebut hasil dari mencuri atau mengambil punya orang lain, maka dia mendapatkan dosa dari perilaku yang telah dilakukannya. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi kalau kita yang memakannya tidak apa-apa, tidak berdosa, tetapi yang dosa adalah yang memberikan makanan dan minuman tersebut kepada kita, karena kita tidak tahu, ya. Sekalipun kita ternyata sudah tahu, ya, kita cepat-cepat beristighfar atau meminta ampun karena ketidaktahuan kita, ya, gitu ya. Tapi kalau sebelum makanan dan minuman itu dikonsumsi kalian sudah tahu, maka jangan dimakan, jangan diminum. Paham sampai di sini? Paham. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka setelah ini kalian Ibu bagi dalam 2 kelompok, ya. Kita
kita hari ini akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti poin-poin yang dibahas adalah pertama, kalian mencari ya yang kelompok A. Kelompok A silakan untuk mencari arti dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Kemudian diskusi yang kedua, kalian menyampaikan isi atau kandungan makna yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Itu kelompok A. Kalau kelompok B, nanti kalian akan praktek membaca yang menunjukkan dalil yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Kalian praktekkan cara membacanya, perwakilan kelompok ya. Cara membacanya, kemudian menyebutkan contoh-contoh makanan yang halal, makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Menunjukkan contoh-contoh makanan yang halal dan bergizi, makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Paham ya sampai di sini? Kemudian nanti silakan kalau sudah selesai diskusi, kemudian kalian maju ke depan mempresentasikan, yang tidak maju menyimak yang maju, ya. Kemudian memberikan kesimpulan. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Langsung ibu bagikan ya. Oke, langsung ibu bagi kelompoknya nanti Elsa, Tania, Dani, dan Rasya. Kelompok A. Kelompok B nanti Tiara, Yoga, Ardi, dan Adit. Silakan untuk berkelompok atau membagi kelompoknya masing-masing, bergabung mejanya. Silakan. Oke. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dari kelompok B, siapa kelompok B yang maju? Saya, Bu. Oh ya, silakan Ardi. Silakan Ardi. Kami dari kelompok B, saya Ardi dan Tiara, Adit dan juga Yoga ingin membacakan surah An-Nahl ayat 114 dengan tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Contoh-contoh dari arti di atas adalah makanan halal, yaitu ayam goreng, sayur lodeh, dan minuman yang halal, jus mangga, jus wortel, dan susu. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok B yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, ya. Tapi ibu sarankan agar lebih secara detail lagi contoh-contohnya, ya. Tapi sudah bagus. Oke, selanjutnya untuk kelompok A, ya. Siapa yang maju menyampaikan hasil diskusinya? Oh iya, dan silakan. Ini dari kelompok A, saya Dani, dan itu
Musa dan Tania. Saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan membacakan jemaah dari Quran Surah An-Nahl ayat 14. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 14. Dan saya akan membacakan kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 14 bahwa 1. Allah memerintahkan hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. 2. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki yang nikmat dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur terhadap makanan yang Allah sediakan di bumi. Ya. Sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok B menanggapi dari apa yang sudah disampaikan atau menyimpulkan dari kelompok A. Kelompok A tadi menyampaikan apa? Adit. Apa yang disampaikan oleh kelompok A tadi? Tentang makanan halal dan haram dan minuman halal dan haram, Bu. Kandungannya apa? Dengar nggak tadi kandungannya? Seperti zat alkohol gitu. Kandungan makna dari Al-Quran Surah An-Nahl. Menjelaskan tentang makanan, Bu. Makanan halal dan haram. Iya, makanan dan halal dan haram. Artinya kandungan maknanya itu apa? Allah memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberi lewat makanan yang halal dari yang telah disediakan Allah di bumi ini, ya. Tuh, salah satu kandungan maknanya. Oke, sekarang ke kelompok A. Apa tadi yang disampaikan oleh kelompok B? Makanan dan minuman yang halal. Misalnya makanan nasi, ayam, dan sayur mayur. Ya, terus yang minuman. Yang minuman seperti susu, Ya, susu, teh, sama kopi, Bu. kopi. Ya, oke. Itu saja. Ya, Bu. Sebenarnya banyak ya. Banyak pokoknya, tapi udahlah. Oke, sudah bagus. Ya, anak-anak, sudah bagus ya. Sudah bisa menyimpulkan, ya, sudah berani maju ke depan, kemudian bisa menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan teman-teman kalian. Oke, bagus. Setelah ini silahkan meja kursinya kembali ke tempat semula. Kalian kerjakan tes pengetahuan. Ya, jadi Ibu mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian terhadap yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silahkan kembali ke tempat semula. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan di meja itu. Satu-satu ya. Setelah ini Ibu akan mengetes kalian tes lisan membaca Al-Quran tentang Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Yang Ibu panggil sesuai dengan urutannya silakan maju membaca di depan ya. Yang pertama Ardi, silakan maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Ya. Selanjutnya Muhammad Ramadhani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Ya, oke, silakan duduk kembali. Ya anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini ya. Dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan ya, adakah pertanyaan seputar penjelasan yang sudah Ibu sampaikan? Adakah yang masih belum dipahami atau kalian ingin menanyakan hal-hal lainnya berkaitan dengan materi? Ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ingin menyampaikan untuk rangkuman tadi sudah ya dirangkum ya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Pertemuan selanjutnya silakan nanti kalian pelajari bab selanjutnya supaya kita bisa bahas kembali di pertemuan yang akan datang ya. Oke, kalau sudah cukup jelas semua ya, kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum